Rusia hancurkan pusat pelatihan tentara bayaran asing di Ukraina. Hurrah! Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan pusat pelatihan tentara bayaran asing di daerah Odessa dengan rudal presisi tinggi dari Komplek Pertahanan Pantai Bastion. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Maijen Igor Konasenkov mengungkapkan itu pada Jumat 8 April. Pada 24 Februari, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina setelah Republik Donetsk dan Lugansk meminta bantuan untuk mempertahankan diri melawan pasukan Ukraina. Rudal presisi tinggi dari sistem rudal Pantai Bastion dekat desa Krasnoselka, timur laut Odessa, menghancurkan pusat pelatihan tentara bayaran asing, papar Konasenkov dilansir Sputnik. Angkatan bersenjata Rusia telah menghancurkan lebih dari 400 drone, 2.000 kendaraan lapis baja selama operasi khusus, ujar Igor Konasenkov. Secara total, sejak awal operasi militer khusus 97 helikopter, 421 kendaraan udara tidak berawak, 228 sistem rudal anti pesawat jarak jauh dan menengah, 2019 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 223 peluncur roket ganda, 874 lapangan artileri dan mortir, juga 1917 unit kendaraan militer khusus, ungkap Konasenkov. Pesawat tempur dan pasukan rudal Rusia menghantam 81 target militer Ukraina lainnya. Menurutnya, sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 helikopter Ukraina dan 5 drone, termasuk 2 Bayraktar TB2. Pada 24 Februari, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina setelah Republik Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk membela diri melawan provokasi Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan operasi itu hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina. Rusia menuduh pasukan Ukraina menggunakan metode teroris yang khas seperti bersembunyi di belakang warga sipil, menempatkan sistem senjata di wilayah sipil. Sebagai tanggapan, Barat meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow yang mencakup penutupan wilayah udara dan tindakan pembatasan yang menargetkan banyak pejabat dan entitas media dan lembaga keuangan Rusia. Negara-negara yang diancam Rusia tidak akan dikirim gas alam lagi. Pada Februari lalu, Rusia melancarkan invasi militer kepada Ukraina. Akibatnya, selain mendapat kecaman internasional, Rusia juga menghadapi berbagai sanksi dari negara lain. Tidak tinggal diam, Rusia balik memberikan sanksi ke sejumlah negara. Salah satunya, Rusia mengancam tidak akan menjual gas alam kepada negara yang tidak bersahabat dengan Rusia apabila pembayarannya tidak menggunakan rubel atau mata uang Rusia. Seperti diketahui bahwa negara Eropa sangat bergantung pada gas alam Rusia sebagai pemanas dan pembangkit listrik. Berikut daftar negara yang diancam tidak akan dikirim gas alam oleh Rusia. 1. Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang mengecam keras tindakan Rusia dengan membuat sejumlah sanksi. Hal itu kemudian membuat hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat memanas. Sebelum Rusia mengumumkan penggunaan rubel sebagai alat transaksi pembelian gas alam, Amerika Serikat sudah mempertimbangkan larangan impor bagi minyak dan gas Rusia. Diketahui Amerika Serikat pada tahun 2021 mengimpor rata-rata lebih dari 20,4 juta barel minyak mentah dan produk olahan per bulan. Angka ini sekitar 8% dari impor bahan bakar cair Amerika Serikat. 2. Inggris. Inggris merupakan negara yang memberikan cukup banyak sanksi atas tindakan invasi Rusia ke Ukraina. Usai Vladimir Putin mengatakan rubel sebagai alat pembayaran gas alam Rusia, Inggris merespon. Melalui juru bicara, Perdana Menteri Inggris mengatakan bahwa negaranya tidak akan membayar dalam mata uang rubel.
Sebelumnya diketahui bahwa Inggris pada akhir tahun 2022 akan menghentikan impor minyak Rusia. 3. Jepang. Selama lebih dari 1 dekade, Jepang memanfaatkan gas Rusia untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak Timur Tengah. Perusahaan gas dan listrik Jepang menggunakan LNG Rusia. LNG dari Rusia menyumbang 1/4 dari total energi Jepang dan menghasilkan 36% listrik negara. Jepang menolak untuk membayar gas dari Rusia dengan pembayaran rubel sesuai dengan apa yang sudah disepakati Fumio Kishida, Menteri Jepang pada pertemuannya dengan para Menteri Energi G7. 4. Perancis melalui pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron pada hari Selasa mengatakan bahwa negaranya tidak akan membayar gas alam dalam mata uang Rusia. 2 hari setelahnya, Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire juga menyatakan dia tidak menyepakati pembayaran gas Rusia dalam mata uang rubel. Dia juga mengatakan bahwa pembelian gas dari Rusia akan terus dibayar dengan mata uang euro. Putin marah, Amerika Serikat jatuhkan sanksi ke putrinya, jet tempur bombardir Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin meluapkan kemarahan atas sanksi dijatuhkan kepada putrinya dan seluruh perbankan negaranya. Putin langsung memerintahkan pasukan Rusia membombardir kota-kota di Ukraina dengan serangan udara dan darat. Keputusan itu diambil Putin setelah Amerika Serikat memberlakukan lebih banyak sanksi kepada negaranya, terutama putrinya. Amerika Serikat menilai Rusia melakukan pembunuhan warga sipil yang secara luas di kota Bucha di pinggiran ibu kota Kiev seperti dilansir AP. Rusia mendapatkan kecaman keras bahkan dituding telah melakukan kejahatan perang. Presiden Ukraina juga mendesak tanggapan Barat yang tegas di tengah perpecahan di Uni Eropa. Invasi Rusia selama 42 hari telah memaksa lebih dari 4 juta orang melarikan diri ke luar negeri, bahkan telah membunuh atau melukai ribuan warga Ukraina sehingga 1/4 populasi kehilangan tempat tinggal, sehingga mengubah seluruh kota menjadi puing dan mendorong banyak pembatasan Barat pada elit Rusia dan ekonomi. Langkah-langkah baru yang diumumkan oleh Washington termasuk sanksi terhadap 2 putri dewasa Presiden Vladimir Putin.